Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lady Alfiana Butu dari kelas Ilmu Politik B angkatan 2021. Di sini sesuai dengan tugas yang diberikan oleh dosen pembimbing mata kuliah Sosiologi Politik, yaitu menjelaskan mengenai memahami modal sosial. Nah, memahami modal sosial menurut dosen pembimbing atau slide yang telah dibagikan oleh dosen pembimbing itu menjelaskan bahwa modal sosial adalah sumber daya yang dimiliki bersama dalam suatu masyarakat atau komunitas. Hal ini mencakup kepercayaan, norma dan jaringan sosial yang memungkinkan masyarakat untuk bekerja sama dan mencapai tujuan bersama. Jadi jelas sekali bahwa modal sosial ini merupakan sebuah serangkaian nilai atau norma informal yang dimiliki bersama di antara para anggota atau suatu kelompok atau masyarakat itu sendiri yang saling terkait yang didasarkan pada nilai kepercayaan, norma, dan jaringan sosial. Nah, modal sosial ini merupakan suatu kapasitas atau kapabilitas yang muncul dari kepercayaan di dalam sebuah masyarakat atau kelompok masyarakat secara umum. Nah, di sini juga dijelaskan mengenai unsur-unsur modal sosial. Nah, unsur-unsur modal sosial di sini ada 3 bagian. Yang pertama, kepercayaan. Yang dimaksud dengan kepercayaan yaitu modal sosial didasarkan pada kepercayaan di antara anggota masyarakat yang memungkinkan mereka untuk saling membantu dan berkolaborasi. Jadi di antara masyarakat atau kelompok masyarakat itu memiliki kepercayaan satu dengan yang lain sehingga mampu membantu masyarakat dalam berkolaborasi. Nah, yang kedua yaitu jaringan sosial. Yang dimaksud adalah jaringan sosial yang kuat memfasilitasi pertukaran informasi dan sumber daya, mendorong kerjasama dan menciptakan rasa memiliki bersama. Nah, jaringan sosial ini terkadang mengeratkan suatu kelompok atau masyarakat untuk saling menciptakan rasa kebersamaan karena masyarakat itu saling terhubung atau memiliki jaringan sosial. Nah, yang ketiga yaitu norma sosial. Yang dimaksud adalah norma sosial yang disepakati bersama mengikat masyarakat dan mendorong perilaku yang sesuai dengan kepentingan kolektif. Nah, di sini juga dijelaskan mengenai komponen-komponen modal sosial. Di sini ada 3 bagian. Yang pertama atau komponen yang pertama yaitu keterlibatan masyarakat. Masyarakat yang aktif terlibat dalam kegiatan sosial dan komunitas memiliki modal sosial yang kuat. Artinya bahwa masyarakat ini benar-benar yang terlibat aktif ini dapat memiliki modal sosial yang kuat atau kegiatan sosial dalam komunitas itu dapat menciptakan keterlibatan masyarakat itu yang kuat. Nah, yang kedua yaitu hubungan interpersonal. Yang dimaksud yaitu interaksi sosial yang saling menguntungkan dan saling percaya antara anggota masyarakat meningkatkan modal sosial. Nah, hubungan interpersonal ini atau yang satu dengan yang lain ini dapat menjadikan sebuah keuntungan dan saling kepercayaan anggota masyarakat sehingga dapat meningkatkan yang namanya modal sosial. Nah, yang ketiga yaitu institusi dan organisasi. Yang dimaksud adalah lembaga dan organisasi yang berfungsi dengan baik mendukung terbentuknya modal sosial yang kuat. Jadi intinya di sini bahwa organisasi atau kelompok-kelompok masyarakat yang mampu berfungsi dengan baik itu dapat dengan mudah terbentuknya modal sosial yang sangat kuat. Nah, di sini juga dijelaskan manfaat-manfaat dari modal sosial. Di sini ada 3 bagian. Yang pertama yaitu kohesi sosial. Yang dimaksud adalah modal sosial ini menciptakan rasa kebersamaan dan solidaritas dalam masyarakat, memfasilitasi kerjasama dan mencegah konflik. Jadi kohesi sosial ini adalah hal-hal yang digunakan masyarakat untuk saling memiliki rasa kebersamaan atau solidaritas sehingga hal-hal yang demikian itu dapat menjadi sesuatu hal untuk mencegah yang namanya konflik sehingga muncul yang namanya kerjasama. Yang kedua yaitu pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi yang dimaksud adalah modal sosial dapat meningkatkan produktivitas, mendorong inovasi dan mengembangkan kewirausahaan dalam suatu masyarakat. Nah, yang ketiga yaitu kesejahteraan masyarakat. Yang dimaksud adalah modal sosial yang kuat dapat meningkatkan akses terhadap layanan publik dan kesempatan untuk memperbaiki kualitas hidup. Nah, di sini juga dijelaskan mengenai membangun modal sosial.
Nah, membangun modal sosial di sini juga ada 3 bagian. Yang pertama, memupuk kepercayaan, yang artinya membangun kepercayaan melalui interaksi yang positif dan saling menguntungkan. Dalam memupuk kepercayaan ini, kejujuran itu sangat dibutuhkan sehingga interaksi yang positif dan menguntungkan itu bisa terjadi dalam sebuah kelompok masyarakat. Nah, yang kedua yaitu menciptakan jaringan. Artinya yaitu mengembangkan jaringan sosial yang luas berbagai kelompok dan komunitas. Artinya kita memberikan ruang atau jaringan dalam kita berkelompok sehingga terjadi sebuah jaringan sosial bagi kelompok dan komunitas. Nah, yang ketiga yaitu menguatkan institusi. Yang dimaksud adalah memperkuat institusi dan organisasi yang berfungsi sebagai penggerak modal sosial. Nah, di sini juga dijelaskan tantangan dalam mengembangkan modal sosial. Di sini ada 3 bagian. Yang pertama yaitu keberagaman. Perbedaan latar belakang, budaya, dan kepentingan dapat menghambat pembentukan modal sosial. Ini sering sekali kita jumpai dalam kelompok masyarakat atau organisasi-organisasi. Hal-hal yang terjadi seperti perbedaan latar belakang, seperti perbedaan agama, budaya, dan kebiasaan itu sering sekali menjadi hambatan dalam sebuah modal sosial. Mengapa? Karena dalam perbedaan agama, budaya itu dapat menciptakan perbedaan pendapat sehingga mudah terjadinya sebuah konflik atau perpecahan. Nah, yang kedua yaitu ketimpangan. Yang dimaksud adalah kesenjangan ekonomi dan sosial dapat memperlemah rasa saling percaya dan kerjasama. Nah, ketimpangan atau kesenjangan ini misalnya dalam hal ekonomi juga dapat memperlemah modal sosial. Mengapa? Karena saling percaya atau kerjasama itu saling bertabrakan atau mereka tidak saling percaya. Nah, yang ketiga yaitu teknologi. Penggunaan teknologi yang tidak bijak dapat mengurangi interaksi tatap muka dan melemahkan modal sosial. Nah, ini sering sekali terjadi bagi pengguna teknologi. Mengapa dikatakan dapat melemahkan modal sosial? Karena banyak sekali pengguna-pengguna teknologi atau media sosial menyalahgunakan media sosial ini dalam menyuarakan isu-isu politik atau modal sosial dengan salah dan tidak dengan bijaksana. Nah, kesimpulan dan rekomendasi yang diberikan oleh dosen pembimbing di sini dijelaskan bahwa modal sosial itu merupakan aset berharga bagi masyarakat dengan memupuk kepercayaan, jaringan, dan norma-norma sosial masyarakat dapat mencapai tujuan bersama dan meningkatkan kesejahteraan. Nah, rekomendasinya yaitu pemerintah, organisasi masyarakat, dan warga harus bekerja sama untuk mengembangkan dan memperkuat modal sosial di berbagai tingkat dari tingkat lokal hingga nasional. Jadi, ini adalah penjelasan yang diberikan dosen pembimbing. Jadi, dapat disimpulkan dari semua yang dijelaskan ini bahwa modal sosial ini merupakan suatu serangkaian nilai atau norma-norma informal yang dimiliki bersama di antara para anggota suatu kelompok masyarakat yang saling terkait yang didasarkan pada nilai, kepercayaan, norma-norma, dan jaringan sosial. Nah, serangkaian nilai ini juga atau modal sosial ini merupakan suatu kapabilitas yang muncul dari kepercayaan di dalam sebuah masyarakat secara umum. Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.